Saya mau cerita ini, semalam itu kan Om Begawan wedangan itu, ngumpul-ngumpul sama temen, ada Mbah Mo, ada Kang Klipuk, dan banyak lagi teman-teman yang suka ngobrol di wedangan sambil ngopi, udut itu loh. Ada yang nanya ke saya itu, Pak Begawan, itu Gibran itu sakjane wakil presiden apa anaknya Jokowi toh? Jadi bahasa Indonesianya itu ditanya, Pak Begawan itu Gibran itu sebenarnya wakil presiden apa anaknya Pak Jokowi? Nah, saya dapat pertanyaan seperti itu ya tak jawab. Ya lo genah kabeh dua-duanya no, clear semua. Ya wapres, statusnya di pemerintahan, status keturunannya ya anaknya Pak Jokowi. Lu ngapain gue takok-takok gini? Ya tak respon gitu loh. Nah, biasa saya bercanda dengan teman-teman, apalagi Mbah Mo itu, sering ngomong caljul. Lu gak ada yang meragukan sama sekali toh dengan dua status itu. Baik menyangkut silsilah, akte kelahiran, sejarah, termasuk penyelenggara Pilpres kemarin. Semua jelas. Dan juga tak sampaikan, walaupun Om Begawan gak pro dengan mereka, gak ada bantahan. Gibran genah-genah anak kandung Jokowi sama Bu Iriana. Loh, aku rodok kepingin. Yang nanya itu teman-teman saya. Terkadang suka ngerjain saya gitu. Loh, selain itu dia ya paham. Aku sering konten di Sewot. Takutnya nanti aku diprovokasi. Makanya saya hati-hati buat mempertanyakan akte kelahiran Gibran. Emoh ya nggak sampai ke situ, itu urusan pribadi. Atau misalnya diminta mempersoalkan hasil Pilpres, ya emoh aku. Yang sudah berlalu ngapain, tidak ada manfaatnya. Dan memang kenyataannya tidak perlu dipersoalkan. Misalnya hubungan Pak Jokowi dengan Gibran, Bapak Ana, ya sudah seperti biasa. Apa yang mau dipermasalahkan? Biasa seperti keluarga-keluarga yang lain itu. Atau mempermasalahkan lagi masalah keputusan MK 90 dan sebagainya, MA, dan tidak perlu itu. Nah, dia tak nasihati itu. Setidaksukaan apapun kita dengan orang lain. Saya nasihati teman-teman saya ini, saya kan Begawan. Tidak kemudian membuat kita itu bebas menghasut. Jangan. Apalagi memfitnah, mengadu domba, atau merendahkan. Ya siapapun, jangan. Bila kita beneran orang Jawa, orang beragama, dan punya ilmu kanuragan, ada etika unggah-ungguhe wong Jawa. Mereka itu akan Dani malah ketawa. Lalu dia nyodorin HP ke aku ini. Ke saya loh, telur ini. 2 foto dalam satu layar kalau nggak salah itu. Itu semua kejadian atau peristiwa. Itu kejadian ya. Maksudnya aktivitas Presiden Wapres dan Pak Jokowi pas mau penutupan Kongres dan setelah Kongres PS itu. Itu kan ceritanya Pak Prabowo sowan itu ke rumahnya Pak Jokowi itu dan diajak makan bakmi Jawa itu. Lalu tak tanya, lo maksud pertanyaan sama foto yang kamu tunjukkan ke saya itu opo gitu loh. Mereka teman saya malah do guyu kok. Tawa ini beneran ini. Aku rada mudeng, gak dong karepe dong opo itu. Plus gak menjelaskan apapun. Ya selain pernyataan atau lebih tepatnya pertanyaan tadi tuh. Pas malam mau tidur, aku terbawa dengan omongan Mbah Mo dan teman-teman tuh. Apa sih yang mau mereka sampaikan itu? Yang jelas gini, temenku bukan pendukung Gibran yang jelas. Gak suka sama keluarga Pak Jokowi dan dulu pendukung, tapi sekarang mereka sudah ambil jarak karena memang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan akhir ini. Yang banyak permasalahan. Dari mengubah MK, macam-macam lah. Jadi mereka, teman-teman yang sadar itu menarik diri.
Dia pro pada Pak Prabowo sama Gerindra. Nah, pas tahu Presiden hadir di penutupan Kongres, oke, do muni-muni karuan. Lantas tak bayangkan lagi, tak review kembali. Pertanyaan yang diajukan teman-teman tadi. Gibran tuh wapres apa anaknya Jokowi gitu. Dan apa hubungannya dengan foto yang disodorkan ke aku kemarin itu? Akhirnya saya bisa memahami. Oh, karpe gitu toh. Jadi pas malam Minggu kemarin itu, kan sempat 2 kali tuh pertemuan Jokowi sama Pak Prabowo. Pertemuan pertama di rumah pribadi Pak Jokowi. Ada Bu Iriana juga. Presiden diiringi pas pampres, belok ke gang rumah Pak Jokowi sebelum ke auditorium UMS. Mau penutupan Kongres PSI. Nah, yang kedua mereka makan malam bareng di warung mie Jawanya Bu Citro. Di 2 tempat tadi kebenaran ada wapres kita yang juga anaknya Pak Jokowi. Mungkin belum pada nggak ya. Nah, foto yang kawan-kawan tadi tunjukkan ke saya, semua memperlihatkan Gibran selalu duduk di samping Jokowi. Artinya di deretan yang sejajar dengan Pak Jokowi, berhadapan sama Pak Prabowo. Loh, kebenaran nih kegiatan itu direkam dan disebarkan. Muncul di berbagai media mainstream. Di TV juga ada. Lah mungkin Kompolres akan tanya tuh, emang problemnya di mana? Loh, pasti ada banyak yang nggak ngerti, ada banyak yang nggak ngerti. Ya persis kayak yang tak alami tadi. Awalnya nggak mudeng. Loh, apa maksudnya itu? Emang posisi duduk itu perkara krusial begitu. Nek aktivis mereka tidak disebarkan kemana-mana, tidak akan ada pejabat lain kayak menteri. Ya silakan saja. Gibran mau duduk dimanapun monggo, bahkan ngelesot di lantai, rapopo sebab merasa paling muda, gak ada masalah. Sementara kenyataannya itu tidak begitu. Gambaran visualnya itu ditayangkan pula di akun pribadi Pak Prabowo sama Sekretaris Negara di channel YouTube-nya itu. Baik saat pertemuan di rumah Pak Jokowi dan waktu di warung bakmi Jowo itu. Kenapa Gibran duduk berhadapan hadap-hadapan dengan presiden? Mengapa Wapres membiarkan presiden didampingi para menteri-menterinya? Ingat loh, jabatan presiden dan wakil presiden itu melekat, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Maka ada pertanyaan, Gibran itu wakil presiden, wakilnya Pak Prabowo, apa anaknya Jokowi? Lah itu baru mudeng saya. Dalam konteks pertemuan antara Pak Prabowo dengan Jokowi, ada jabatan yang disandang juga. Iya loh, apa enggak ada sama Pak Prabowo? Oh, enggak bisa. Bila yang nemeni Pak Prabowo itu Mas Didit atau jajaran DPP Gerindra, Bagaimana bisa memahami Gibran duduk di sebelah Pak Jokowi. Nek didampingi Mas Didit, menandakan pertemuan sifatnya pribadi, silaturahmi secara pribadi. Sebagai individu, nek didampingi Pak Dasko, Bung Fadlizon, Pak Ahmad Muzani, berarti posisi Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Harus empan papan kalau boso Jawanya itu. Wajar bila Gibran ada di sebelah Pak Jokowi. Kalau masalah kepartaian dan individu. Juga bukan pengurus DPP Gerindra. Saat di rumah Pak Jokowi sama warung bakmi, presiden sebelahnya pejabat negara, itu berarti Pak Prabowo kan sebagai presiden. Karena yang mendampingi menteri-menterinya dalam kabinet. Sekaligus bermakna atau menunjukkan Gibran itu salah satu kelompoknya kabinet itu, wakilnya Pak Prabowo. Lah itu Gibran tuh salah posisi duduknya. Loh, ini sepertinya sepele, tapi nggak bisa seperti ini dibiarkan. Silahkan cek di protokoler kenegaraan. Sepanjang tidak disertai ibu negara, Wapres itu duduknya di samping presiden, harus. Apa pas minggu kemarin, malam minggu itu Gibran bertindak atas nama pribadi di Kongres PSI sebagai individu, apa diundang sebagai Wapres? Apa diundang sebagai saudaranya? Apakah peristiwa minggu malam itu membenarkan sebagian anggapan orang bila Jokowi memang masih punya saham, dua ini pengaruh, jabatan Wapres yang disandang Gibran? Ya sebatas formalitas belaka. Ya ini pertanyaan. Masyarakat bertanya dan supaya paham ini masyarakat ini. Bahwa tata kelola negara itu enek angger-anggere. Ada aturannya, orang biak-biuk kayak orang pasar tuku tempe ya. Orang nganggo aturan. Nah, Gibran anggap sebagai pribadi.
Dia hanya bisa ikut waktu di rumah Pak Jokowi sama makan saja. Dan waktu Kongres PSI, ada sindiran yang sangat tajam loh, yang dikirimkan Pak Dasko, Ketua Harian Gerindra dari Jakarta, saat buka acara Kongres G-Craft itu. Pak Dasko sampai ngomongin logo G-Craft loh, gak berubah jadi kancil. Ya cuma nyindir itu. Sekarang dia lagi kelabaan tuh mengklarifikasi ucapannya itu. Om Begawan duga dia gak suka Pak Prabowo nutup Kongres PSI. Itu dugaan saya. Dia membaui ada aroma-aroma kelicikan yang sebenarnya berbahaya pada posisi politik Pak Prabowo. Lupun Dasko paham. Dan dia punya kewajiban untuk menjaga partainya. Mengkhawatirkan ekses dari kegiatan di Solo minggu malam itu. Kan dia gak mendampingi kegiatan ketua umumnya waktu ke Solo. Pimpinan DPR bisa jadi gak diundang pula. Atau diundang gak datang juga bisa. Baik di Kongres PSI sama launching Kopdes Merah Putih di Klaten. Nah sindiran logo kancil. Itu seiring dengan absennya Cak Imin itu. Gak datang itu. Pak Surya Paloh, Mas AHY, hingga Presiden PKS di acara PSI. Artinya banyak yang gak respect pada partai itu. Nah balik lagi nih. Soal posisi duduk Gibran itu. Pasti ada yang bilang tuh, kan itu di luar acara kenegaraan. Wajar Wapres duduk di samping bapaknya. Lo lihat saja pas makan di warung mie. Lihat di sisi dada baju Gibran tuh. Tersemat lencana Wapres enggak? Cek aja sendiri. Itu kan menandakan dia sedang beraktivitas sebagai wakil presiden. Kenegaraan itu. Kenapa duduknya berhadapan sama kepala negara? Aneh ini. Kepala negara kok lapor sama wakilnya. Gak akan pernah ditemukan kayak itu di negara manapun. Termasuk di Indonesia sebelum-sebelumnya. Wapres duduk di depan presidennya. Apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah jauh dari tata sopan, santun, unggah-ungguh, adab, istiadab? Jauh dari itu. Dan apakah anak muda itu membenarkan hal-hal itu dilakukan? Menjauhkan diri dari sopan, santun, adab, istiadab. Dia itu tangan kanan. Jongos membantu kepala negara. Sepanjang ada orang lain yang dia harus di sebelah presiden. Harus. Kecuali ada ibu negara. Yang kayak ginian secara tidak langsung. Jokowi ngerusak tatanan. Bubrah pakem yang selama ini terjaga dengan baik. Urusan tata negara gak bisa semuanya sendiri. Oh, no yang gerang-gere bos. Pejabat berperilaku itu gak boleh sembarangan. Digaji ono aturan, tapi ada tata cara protokoler yang baku. Nah, dua peristiwa baik di kediaman Jokowi dan di tempat rumah makan bakmi Jowo itu memperlihatkan Wapres gak mudeng dengan aturan ketatanegaraan. Berhadap-hadapan presiden dan wakil presiden secara fisik menyiratkan adanya jarak, beda front bukan sebagai kesatuan. Satu paket presiden dan wakilnya. Apakah Pak Prabowo membiarkan kayak ginian? Biar kita sendiri bisa melihat, wakilnya gak ngerti adab bernegara. Ada berpolitik, menempatkan diri, empan-papan bahasa Jawanya itu. Di acara yang dilihat banyak orang loh. Direkam oleh berbagai perangkat digital. Disebarkan medsos mainstream dan sebagainya. Ya mesti tahu diri. Lawang karpet yang disediakan buat presiden atau tamu negara saja. Pada dihindari loh di acara resmi itu. Kalau menteri-menteri turut diundang, waktu presiden menerima tamu kenegaraan dari negara lain, nggak berani nginjak itu karpet. Kenapa Wapres membiarkan menterinya duduk di sebelah presiden? Bila para fans Pak Jokowi atau kalangan Gibran lovers ngeyel pas di rumah Jokowi itu pertemuan informal, tak liatin bukti lagi nih. Ini nih, Anda itu benar informal. Mengapa saat keluar rumah, saat bicara ke wartawan Gibran berada di belakang presiden? Hah? Di situ ada Mboe Wapres loh. Kok Mboe Wapres? Di situ ada ada bukti keduanya. Itu di belakang Gibran itu berjarak 1,5 meter. Malah di sumber itu pertemuan informal. Gibran harusnya di sebelah bapak ibunya, no. Bukan di belakang presiden. Lah mbok kira Begawan mesti gak pernah jadi pegawai istana, bukan orang sekretaris presiden, tapi orang ngerti aturan. Tahu. Dan ini masyarakat supaya ngerti. Orang mau gah-gih tok emploki sembako meneng ciloko nih rakyat kita ini kalau gini nih. Yang nggak percaya sama yang tak jelaskan kali ini, cek atau konfirmasi sama orang-orang yang ngerti. Misalnya tanya ke protokoler Pemda atau Pemkot buat ngecek bener nggak omongannya Begawan. Begawan salah apa bener?
Ini akibat seorang presiden ngeyel, anaknya kudu dadi presiden. Akhirnya ya semua tatanan yang sudah baku rusak akhirnya. Dari awal rusak. Yang tidak sesuai harus disesuaikan dengan mengubah undang-undang. Kacau semuanya negara ini. Kabeh diterabas, diterjang. Gak diikuti lagi peraturan-aturan. Mau bagaimanapun, di kegiatan informal atau formal, kedudukan wapres itu mesti di sebelah presiden. Lu biasanya di acara formal, kalau presiden nekani acara resmi, wapres ada di sebelah kanannya. Yang di sebelah kiri biasanya sing duwe gawe. Bila lagi jalan menuju lokasi acara, jalan kaki nih setelah turun dari mobil itu loh, mobil kepresidenan, wapresnya di sebelah presiden. Sisi sebelahnya lagi ketua atau pejabat tertinggi yang punya acara. Entah menteri, ketua organisasi, ketua partai, ketua panitia, atau ketua penyelenggara. Justru dengan berada atau duduk di sebelah bapaknya, si Gibran itu, waktu ditemui Pak Prabowo, bisa diartikan. Gibran ya mau sekedar pajangan di pemerintahan sekarang ini. Ini sudut pandang politik, bukan ngelek-elek. Supaya semua kita paham. Dia tidak punya peran, tidak memiliki otoritas apapun dalam pemerintahan. Bahasa gampangnya simbolis saja. Makanya pas ketemu sama Jokowi dengan didampingi para menteri, Pak Prabowo pengen nunjukkan ke kita semua, dia memang nggak punya wakil. Rene wakilnya di depannya. Itu tidak membantu apapun di pemerintahan sekarang. Dia akan menunjukkan begitu. Meski berstatus wakil presiden, dia hanyalah titipan. Istilah terminalan, ya agen bus. Dan waktu pertemuan presiden sama mantan, silakan berada di sebelah bapaknya, bukan di sebelah presiden. Kan lucu. Pak Prabowo kayak ngasih pesan simbolis yang mesti kita tangkap. Mampir dan bersuanya Presiden Prabowo dengan orang-orang yang digantikan tidak bermakna positif dalam kacamata Begawan. Pak Prabowo ngirim sinyal yang jelas. Bila Gibran di posisi sekarang, ya legitimasi saja, bukan representasi. Legitimasi bila Jokowi dukung Pak Prabowo, bukan representasi kemenangan Pak Prabowo, apalagi bermakna fungsi yang meringankan tugas presiden untuk memerintah negara ini. Ya toh? Lah, Gibran nggak ada andil, tidak berkontribusi, bukan faktor penting di kekuasaan kepala negara yang sekarang. Karena Pak Prabowo sudah semakin tahu, semakin mapan dalam memerintah bangsa ini. Idealnya, Anda bingung, Anda loh, seandainya bingung dengan posisi duduk kudune loh ini pesan Begawan aja. Dia lebih baik tidak hadir di situ. Apa yang berlangsung pada Minggu malam di Solo itu situasinya itu mencerminkan bila kerenggangan Prabowo dan Jokowi itu hanya ditutup-tutupin aja. Itu beneran terjadi. Di beberapa media mainstream rata-rata menyiratkan hubungan keduanya baik-baik saja. Ning versi Begawan malah kebalikannya. Datangnya Prabowo ke Sumber ya sekedar menjaga citra dirinya aja, biar dikira masih berhubungan baik. Andai keduanya secara formal beneran tidak ada masalah, kenapa waktu nutup acara Kongres PSI Pak Jokowi nggak hadir? Jarak rumah ke Auditorium UPMS dekat loh. 10 menit datang. Ya. Peluncuran Kopdes Merah Putih, Pak Jokowi nggak diajak. Jaraknya dekat Solo Klaten dan mudah sekali Presiden mengajak Pak Jokowi. Waktu sambutan di acara peluncuran Kopdes Merah Putih, kenapa nama mantan Presiden Blas tuh nggak dicolek? Malah yang sempat disebut ada nama Bung Karno sama PDIP. Malah nyuwun sewu Mbak Puan. Ini jelas warning buat orang-orang dekat Jokowi. Baik itu relawan, influencer, booster, YouTuber, hingga PSI. Tantangan masuk Senayan di 2029 tidak semudah sesumbar Kaisang dan Jokowi. Nek nggak percaya nanti kita buktikan bareng-bareng. Siapa pemenang pemilu 2029? Karena partai-partai besar sekarang lagi tiarap untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan mereka. Oke ya, jangan salah paham. Ini pesan aja dari Begawan supaya ada mengingatkan. Oke ya. Salam Begawan, salam Mumpol. Jangan lupa subscribe. Dadah.